I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil proposal usaha jasa jualan bakwan. Daftar isi. Pertama, bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Latar belakang, makanan merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk hidup. Karena bagaimanapun kebugaran seseorang merupakan refleksi dari kepribadian orang itu sendiri. Sehat menjadi salah satu jawaban bagi manusia untuk merefleksikan kepribadian mereka. Hal ini yang mendasari kami untuk berwirausaha dalam bidang kuliner, khususnya kuliner yang menjadi kesukaan banyak orang, terutama kaum milenial. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dan dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan maupun lingkungan kampus. Belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari orang kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan kami tawarkan adalah jenis bakwan, namun bahan yang digunakan untuk membuat bakwan ini bukanlah wortel ataupun sayuran, akan tetapi saya mengkombinasikan antara potongan kentang yang diselimuti oleh gandum dan kemudian digoreng. Yang kedua ada tujuan usaha. Adapun tujuan usaha dari usaha ini adalah 1. Belajar dan mencari pengalaman berwirausaha. 2. Tujuan usaha. Adapun tujuan dari usaha ini adalah 1. Belajar dan mencari pengalaman berwirausaha. 2. Berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Menanggulangi pengangguran sejak dini. Ketiga, profil perusahaan. Nama usaha Icip Rasa. Bidang usaha kuliner. Jenis produk bakwan berbahan kentang. Lokasi pemasaran Tembolak, Pelangi, Mataram. Produk yang kami tawarkan adalah bakwan Hungaria dengan merek Icip Rasa. Bakwan yang disajikan ini berbeda dengan bakwan yang sering dijual di pinggir jalan, karena bahan baku yang kami tawarkan berbeda dengan biasanya, yaitu kentang dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng setelah dicampurkan dengan bahan baku yang disediakan, serta disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Selanjutnya, bab 2, analisis peluang usaha, akan dibacakan oleh Nandi Kurniawan. Analisis SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan pesaing, yaitu melalui analisis SWOT, yaitu 1. Strength, kekuatan, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, bahan produk yang terjamin dan higienis. 2. Weakness, kelemahan, tidak tahan lama, produknya mudah ditiru. 3. Opportunity, peluang, harga terjangkau. 4. Threat, ancaman, terdapat pesaing produk dengan harga yang lebih murah. Rencana usaha bisnis bakwan Hungaria ini diikuti selain untuk menyelesaikan tugas dari bagian pengantin kewirausahaan. Bisnis ini juga bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan umum, dapat meningkatkan kreativitas, serta dapat dijadikan suatu usaha yang memberikan keuntungan. Analisis pasar dan pemasaran. 1. Target pasar. Target pasar usaha adalah mahasiswa di tempat menuntut ilmu, yaitu di Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitarnya. Pemasaran ini akan dimulai dipasarkan terlebih dahulu kepada teman satu kampus, dan kemudian produk ini pun akan dipasarkan secara online. 2. Pesaing.
Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas digunakan bagaimana cara kita menarik konsumen agar tetap dapat membeli produk ini tanpa membuat pesaing merasa tidak senang dengan tindakan tersebut. Contoh kreativitas tersebut adalah pelaku memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setia membeli produk ini. 3. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli yang dituju yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Harga yang ditawarkan yaitu hanya Rp1.000 per satu pieces bakwan Hungaria. Strategi pemasaran. 1. Dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya, hanya dengan bercerita kepada teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha ini, sehingga secara tidak langsung, secara bertahap masyarakat akan mengetahui usaha ini. 2. Pemberitahuan lewat media. Promosi ini juga termasuk promosi yang mudah karena hanya memerlukan paket data dan ponsel yang berfungsi untuk memposting foto dan informasi produk ke platform tertentu seperti WhatsApp atau Instagram, dan secara otomatis dapat informasi produk ini dapat dilihat semua orang pengguna media sosial tersebut. Mengingat zaman sekarang sebagian masyarakat terutama mahasiswa memiliki media sosial, sehingga cara ini dianggap sangat efektif dan efisien untuk memasarkan produk. Bab 3. Produk dan proses pembuatan. Yang dibacakan oleh Saudara Hairul Hasani. Proses pembuatan. Bahan kentang 1/2 kg, bawang putih 2 buah, telur 1 butir, terigu 2 SDM, merica secukupnya, garam secukupnya, penyedap opsional, daun bawang opsional, irisan cabai merah opsional, minyak goreng secukupnya. Cara membuat: 1. Cuci bersih kentang kemudian iris memanjang. 2. Tumbuk halus bawang putih. 3. Siapkan mangkok, kemudian cairkan tepung terigu hingga terasa tidak terlalu kental dan pula tidak terlalu cair. 4. Basuhkan bawang putih, telur, garam, merica, penyedap, daun bawang, dan irisan cabai merah. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. 5. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan, lalu masukkan adonan bakwan dengan menggunakan takaran sendok sayur. Goreng sampai matang. Perhitungan modal dan harga jual. 1. Biaya bahan baku. Bahan kentang 1 kilogram. Harga 10.000. 2. Bawang putih 1 on. Biaya 2.000. 3. Telur 2 butir, harga 2.500. 4. Terigu setengah kilogram, harga 8.000. 5. Merica 1 pieces, harga 1.000. Garam 1 pieces, harga 2.000. Penyedap 2 pieces 500. 8. Daun bawang 1 batang 1.000. Cabai merah 2 buah 5.000. Total semuanya 35.000. 2. Kebutuhan modal. Bahan tabung gas, harga 23.000, dan lain-lain 10.000. Totalnya 33.000. Bab 4 yang akan dibacakan oleh saudara kita Anugrah Aditya. Enggak, itu dibaca nanti. Kesimpulan bahwa agar produk yang dipasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, maka dari itu yang harus dilakukan yakni 1. Membuat produk yang bermanfaat, berkualitas,
dan laku dijual dengan harga terjangkau. 2. Membuat produk lebih cepat dan lebih murah. 3. Memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Saran kita, disarankan bagi mahasiswa yang nantinya akan memulai berwirausaha untuk memperhatikan segala aspek yang berpengaruh terhadap daya jual suatu produk. Seorang wirausaha memang perlu untuk menghadapi sebuah resiko, karena dari proses risiko itu sendiri nantinya akan membawa kepada sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Sesuatu seperti semangat, kerja keras, ulat serta tidak putus asa adalah sikap yang sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha agar terus berkarya dengan usaha yang dijalankannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.